Apakah benar adanya Allah? Banyak orang yang bertanya-tanya apakah benar-benar Allah itu ada? Ada orang yang berkata ada, tapi ada juga yang berkata tidak ada. Semua menjadi perdebatan, dan semua berpegang pada masing-masing pendapatnya. Kalau tidak ada Allah, dengan melalui semua yang diciptakan, semesta alam yang begitu megah, apakah mungkin? Kalau ada Allah, apakah ada orang pernah melihat, menjamah, berbicara dengannya? Dengan ilmu ilmiah siapa yang bisa membuktikan? Semua itu menjadikan kita bingung sendiri, tetapi keraguan-raguan itu akhirnya terjawab sudah. Bahwa Allah memang ada, baik melalui teori dan pembuktian di bawah ini. Dimaksud Allah di sini adalah Allah yang menciptakan semesta alam dengan seluruh isinya, bukan manusia yang dialahkan. Banyak orang ateis tidak percaya adanya Allah, ibaratnya seperti pencuri yang lebih senang tidak adanya polisi, murid waktu ujian lebih senang tidak adanya guru yang mengawasi, penjahat lebih senang tidak adanya hukum. Bukan mereka percaya, tetapi perbuatan mereka yang membuat mereka merasa tidak nyaman kalau berbuat dosa. Memang Allah tidak bisa dilihat seperti halnya angin atau rasa cinta yang bisa kita rasakan tapi tidak bisa dilihat. Lalu apakah kita akan menyangkal adanya angin dan rasa cinta? Badan manusia kalau disusutkan sampai tidak ada celah paling tidak sebesar jarum, harus dilihat dengan kaca pembesar baru bisa kelihatan. Kalau kita bandingkan dengan Allah ya tidak ada apa-apanya. Lihatlah semesta alam ini, manusia yang begitu rapuh bagaimana bisa meyakinkan diri dengan tidak adanya Allah. Setiap orang mempunyai hati nurani, dan itu memang sengaja Tuhan taruh di setiap hati manusia. Supaya kalau kita berbuat salah yang menegur, kalau yang PK akan mengkoreksi diri dan tidak akan mengulangnya. Tetapi kalau yang bandel merasa tok tidak ada orang yang tahu dan akan mengulangnya, lama-kelamaan hati nuraninya akan tumpul. Karena sudah tidak ada yang menegur, bisa dipastikan orang ini akan semakin jahat lagi karena sudah tidak punya hati nurani. Setiap pasti pernah punya masalah, kalau sampai menjadi jalan buntu, di mana sudah tidak ada yang bisa menolongnya, maka tanpa sadar kita akan berdoa mohon pertolongan Tuhan. Meskipun sebelumnya mereka pernah menyangkalnya. Ibaratnya kita pernah mengenal orang itu, meskipun kita menyangkalnya, tapi tanpa sadar kita akan minta pertolongannya, karena sadar hanya dia satu-satunya yang bisa menolong kita dalam keadaan terjepit. Semoga Tuhan membuka hati kita untuk mengenalnya dengan lebih baik lagi. Amin.